Halo teman-teman RC Adventure, saya lagi kedatangan tamu dari teman RC juga. Perkenalkan diri. Nama saya Aci. Di sini kebetulan saya untuk ngajak Dobu untuk diskusi mengenai Wins. Kenapa sih Wins itu sangat penting dan yang lain halnya. Soalnya terus kemarin kebetulan kita lagi event Jax baru beres. Ya. Lagi banyak diomongin nih sama teman-teman semua. Nah, apa sih maksudnya? Kita balik lagi nih. Kita bahasan untuk pertamanya mengenai Wins 874. Kita balik dulu ke yang kemarin event Jax kemarin. Kenapa di event Jax itu penting banget alat recovery ini? Jadi memang kita sebenarnya kalau bukan dari brand, cuman kenapa harus 8274? Banyak yang tanya sih, katanya banyak yang tanya, kenapa sih harus 8274? Sebenarnya buat sekarang apa Wins yang mumpuni lah ya, bilang mumpuni yang cukup buat nge-recovery mobil karena bebannya berat dan sebagainya. Jadi memang kenapa jadi 8274? Karena buat sekarang ini yang paling kuat. Yang paling kuat. Nah, terus kenapa sih di event Jax ini Winsnya harus depan belakang, apalagi kemarin di event kemarin tuh Winsnya harus 3, depan 2, belakang 1. Apa sih yang menyebabkan di event Jax itu harus nih Winsnya 3 biji gitu, depan 2, belakang 1? Ya, jadi kemarin kita dari panitia mengharuskan wins depan itu harus 2 dan belakang 1, jadi totalnya 3. Kenapa harus 3? Karena mungkin biasanya tracknya sulit ya, jadi tracknya sulit. Jadi kalau ada trouble yang wins satunya, masih ada backup satu lagi. Karena itu buat apa ya, memperkecil kemungkinan yang bikin lambat eventnya. Jadi, gitu. Kalau misalkan depannya misalkan satu putus, ada recovery satu lagi kan, ya, ada covernya buat satu lagi. Terus kalau untuk di track sendiri kan event Jax tuh banyaknya single track. Jadi kita kalau untuk mengganti wins itu waktunya mungkin cukup lama. Jadi kenapa mungkin wins itu jadi harus ada 2. Yang sering terjadi itu tali winsnya putus gitu. Jadi mungkin kalau 2 itu ngebantu yang satu putus bisa langsung pakai yang lainnya tanpa ada yang ngegantiin gitu. Ya, jadi intinya memang dari situ sih. Soalnya kan yang sudah gitu. Jadi misalnya, oh ini winsnya putus nih, akhirnya harus benerin dulu dan sebagainya, akhirnya memperlambat. Memperlambat tim yang belakangnya juga karena rata-rata single track. Betul. Jadi pada akhirnya kenapa jadi 2? Ya itu intinya. Oh, ini ada trouble nih. Ini wins putus. Oke, sambung dulu aja sama yang satunya lagi. Setelah itu nanti misalnya kita ada waktu istirahat nih, waktu istirahat itu kita pergunakan buat misalnya buat ganti dan sebagainya, benerin dan apapun itu. Gitu. Nah, sekarang yang mau bahas ini kita bahas lebih lanjut mengenai Wins 8274. Nah, bisa terangin nggak sama Doni ini coba? Wins 874 itu kelebihan dan kekurangannya apa? Buat 874 sebenarnya ada 2 merek yang berbeda ya. Ini SSD ya? Ini SSD, yang ini RC4 wheel. Kalau bentukannya mirip aja, cuman kalau yang RC4 wheel memang lebih detail. Dia karena license ya dari Warren. Ini kan aslinya itu Warren 8274. Nah, kalau yang SSD ini dia nggak license, jadi agak sedikit berbeda. Cuman dari kekuatannya hampir sama aja, bisa dibilang hampir sama. Nah, ini kelebihannya dia torsinya memang kuat. Torsinya kuat, dia nariknya beban 5-6 kilo gitu sih, mobilnya ngangkat semuanya. Jadi memang nggak ada kendala buat itu, karena ini basicnya ini giginya dari mirip kayak servo. Mirip kayak servo. Jadi kayak servo, dia kekuatannya juga kuat gitu. Jadi ya mungkin kalau 20 kilo aja sih sebenarnya harusnya masih kuat ya, masih kuat juga. Nah, itu kelebihannya kuat, kekurangannya mungkin dari value-nya. Value-nya harganya agak lumayan. Harganya agak lumayan karena kalau dibandingin yang lainnya juga agak-agak jauh ya. Jauh lah. Terus kan harga motornya pun kalau misalkan jebol berasnya habis, ini harganya agak lumayan juga. Dari motornya sendiri ratusan ribu lah, maksudnya hampir 500.000 ya kalau itu. Jadi itu memang, sedangkan kalau wins yang biasa itu yang kayak misalnya yang wins tidur dari merek Tri Racing atau RC4 wheel yang itu lebih murah ya. Itu lebih murah. Dari winsnya harganya mungkin sekitar segituan. Itu winsnya udah full. Oh, ini cuma dapat motornya doang. Terus nih buat teman-teman biar tahu juga nih, karena kan di sini banyak juga para pemain RC Adventure yang baru belum tahu nih 8274 tuh sebenarnya apa sih? Kenapa dia banyak diunggulkan? Gitu, bisa tolong jelasin nggak, maksudnya dari ini kan license nih dari Warren sendiri, apakah emang dia grade-nya tertinggi apa gimana gitu mengenai tentang 8274 ini? Kalau misalnya grade, memang kalau misalnya tertinggi, iya. Kalau buat di RC, iya ini tertinggi ya. Dan kelebihannya lagi,
kan kalau di aslinya juga ada free spool tuh, jadi bisa memang dia quick release. Nah di sini cuman kalau yang aslinya kan posisinya di sini nih. Betul. Nah ini di sini, ini ditekan, ini kan ini aslinya nggak bisa ditarik nih. Kalau udah ditekan, nah ini jadi bisa free spool. Agak sedikit seret ya. Jadi udah free, jadi nanti tinggal narik aja. Jadi mungkin itu juga lagi keunggulan lagi, bisa menghemat baterai, karena kalau winch yang umum yang nggak free spool itu kan dia harus ngulur, rilisnya juga kan pakai tenaga baterai juga. Betul. Cuman kalau ini bisa ini dan lebih cepat juga sih jadinya. Jadi akhirnya jadi bisa lebih cepat. Gitu. Jadi ada kalau 874 itu punya kelebihan free spool biar bisa mempermudah pemain. Misalkan dia butuh rilisnya agak panjang. Ya. Kalau pakai dari remote itu agak susah. Lumayan lama sih. Agak lama, jadi dia bisa pakai menggunakan untuk free spool. Ini tinggal ditarik. Nah terus, nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi, nah ini kan ada Winch 874 nih. Winch ini coba kita tanya sama Dobu, bisa jelasin nggak cara penggunaannya itu kontrol dari mana aja dan perangkat apa aja yang perlu diperluin buat Winch ini bisa dipakai gitu. Oke. Jadi yang kita pasti butuh power ya. Butuh powernya kita pasti dari baterai. Nah nanti ada lagi kita bilang modul sih. Modul. Kita modul winch gitu. Itu bisa make ESC, bisa misalnya pakai saklar pun misalnya langsung ngejumper dari baterai kasih saklar langsung ke sini. Cuman agak ribet. Agak ribet. Nah, biasanya kita pakai ESC atau enggak modul winch ada khusus, jadi kita colokin ke channel 3. Oke. Ke channel 3. Jadi pas ke channel 3 pengaplikasiannya jadi dari remote kan. Jadi nggak usah ribet-ribet nyamperin mobil dan sebagainya gitu. Jadi narik-narik udah jadi remote semuanya gitu. Nah, terus ya tinggal nanti ada di rangkaiannya sendiri dicolokin ke sini, pakai modul lagi, terus colokin ke baterai. Itu berarti masuknya ke channel 3 ya? Ke channel 3. Masuk ke channel 3. Betul. Gitu. Nah, terus kalau sekarang nih banyak yang pakai 874. Untuk penggunaan baterainya nih kan ada yang pakai 2 sel, ada yang 3 sel. Sebenarnya yang optimalnya buat 874 tuh yang mana sih baterainya? Terus lebihnya 2 sel dan 3 sel tuh apa? Jadi kalau lebih optimal sih pastinya lebih ke 3S ya. 3S 3 sel. Karena voltasenya lebih tinggi. Karena voltasenya lebih tinggi. Ya, jadi kan nanti hitungannya ke speednya bisa lebih bagus. Misalnya lebih cepat lah. Kekuatannya pun bisa lebih bagus. Kalau 2S itu memang kekuatannya agak kurang, speednya juga agak kurang. Cuman itu kekurangannya 2S. Kelebihannya 3S kencang. Tapi kekurangannya 3S itu berasnya mungkin cepat habis. Nah, kita juga nggak tahu kan betul. Jadi pasti lebih cepat, pasti ada resikonya. Nah, itu resikonya memang jebol dari dinamonya. Kalau giginya sih sampai sekarang udah nggak ada masalah. Oh, giginya cenderung lebih awet. Giginya awet. Sampai sekarang belum ada masalah dari gigi, cuman ada kejadian yang berasnya udah habis ya ada. Berasnya habis ada. Jadi pasti ya ujung-ujungnya rusak gitu kan. Misalnya rusaknya tapi dari motornya doang, dari motornya doang. Tapi kalau untuk spare part dinamonya sih ada yang jual kan. Spare part dinamo ada jual. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan pakai 8274, misalkan terus dinamonya berasnya habis, itu spare partnya masih tetap ada. Jadi ya kalau mau pakai 2 sel atau 3 sel pilihan teman-teman sendiri. Gitu. Terus ini juga sling juga ada yang pakai nih ya. Ini kebenarannya modelnya sling nih. Nah, ini slingnya lebih kuat nih. Kalau misal ngomongin kekuatan ini pasti lebih kuat. Cuman kerugiannya agak kaku. Agak kaku. Cuman kalau ini kan kita pakai, nah ini kita pakai yang biasa kita pakai itu tali pancing. Tali pancing. Tali pancing buat. Yang rekomendasinya berapa LB? Kan ada misalnya 200, 100, terus ada bahan yang Kevlar yang biasa. Kita biasa pakai yang PE. Yang PE ada yang PE Kevlar dan PE biasa. Kita biasanya sih pakai yang 100 lbs lebih ke atas. Maksudnya mau 150 sampai 200 itu karena pernah nyobain yang di bawah 100 lbs itu putus. Putus. Memang putus. Cuman diameternya juga kalau bisa sih 0,8 ke atas. 0,8 ke atas. Karena kalau di bawah itu maupun kuat juga tetap aja kena gesekan. Nah, ini juga nih. Ini kan ini ada masih roller ya. Masih roller. Ini tuh agak-agak sedikit tajam. Jadi dia kalau misalnya ke pinggir gini, itu resiko putusnya gede. Nah, ini ada ganti yang modelnya Fairlead. Fairlead ini lebih cenderung lebih aman. Nah, talinya sih itu ya. Kalau biasa kita pakai PE, tipenya PE, tipe PE. Terus kalau kapasitas si tali winchnya berapa meter nih? Ini sih kalau misalnya gimana diameter juga. Kalau saya pakai yang 1 mili, misalkan ada kalau 1 mili 1, 2 gitu kan. Kalau kita bisa 1 mili itu bisa masuk sekitar 5 meter bisa masuk. 5 meter bisa masuk. Berarti aman lah kalau untuk event yang ekstrim kayak Jax gini aman. aman. Itu. Mungkin lagi. Terus kalau misalkan cara perawatannya nih kayak kemarin kita habis dipakai misalkan di event Jax tuh, apa sih yang harus diperhatiin kalau kita udah pakai Winch 874 itu gitu? Ya, ini yang harus yang diperhatiin ya, yang harus sesudah main kalau bisa dibongkar karena
di sini tuh ada bearing nih. Di Oh, ada dalam mesin bearing. ada bearing. Kalau di sininya juga kalau bisa dibuka juga sekalian. Karena gigi-giginya kadang kemasukan air. Oh, oke. Nah, itu kan nanti grease-nya agak sedikit Iya. terganggu kan, mesinnya pasti agak jelek jadinya nanti. Itu di sini dikasih grease lagi. Nah, di bagian ini kalau kita dibuka nih dari baut bawah ini kita buka ini lepas nih. Oh, lepas langsung. Lepas. Nah, di sini ada dalamnya ada bearing. Nah, Oke. di bearing ini itu bearingnya agak kecil kan, agak tipis. Nah, itu agak sedikit riskan. Kadang orang nggak kurang merhatiin dari bagian ini nih. Kadang banyak kejadian nanti ujung-ujungnya free spoolnya macet. Oh, free spoolnya macet. Macet jadinya. Itu free spoolnya macet, nanti bearingnya juga macet. Nah, itu kalau itu udah kena semua nih. Oh, Itu agak repot itu jadinya. Makanya kalau bisa kalau udah biasa main lumpur nih, Bisa bongkar, Oke. diribet lagi, Iya. diribet ulang. Jadi semuanya ini di bearing-bearingnya kalau bisa diganti-ganti. Kalau misalnya masih bagus dibersihin aja, nanti kasih grease lagi, Oke. pasang lagi. Gitu Tapi sih. kalau dinamonya Perawatannya. waterproof tapi kan. Kalau dinamo sih aman. Oh, Kalau dinamo dinamo aman. aman. Dinamo udah di air sih aman. Terus kalau misalkan buat teman-teman nih kalau yang mau main disarankan ya pakai Fairlead atau pakai roller bawaan. Kalau saya sih menyarankan pakai Fairlead. Pakai Fairlead. Pakai Fairlead karena ini jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Yang bikin dia jadi lebih aman tuh kenapa tuh? Karena dia kan nggak ada bagian-bagian yang tajam itu nggak ada. Ini Oh, semuanya oke. tuh halus dan nggak ada yang bisa mutusin tali lah ini. Oh iya. Jadi kalau untuk talinya apa? bergesekan kena Iya. Fairleadnya itu aman. Cenderung aman. Cenderung aman, sangat aman karena kayak yang di sini kan Jadi di sini bisa kejepit kali ya. bisa kejepit, nanti ke sini kalau agak ke bawah gini jadi kena ininya ujungnya tajam akhirnya ya itu banyak kejadian tuh yang masih pakai roller banyak yang putus. Oh, oke. Karena bergesekan dengan sini gitu. Oh. Kalau udah pakai Fairlead sih cenderung lebih aman. Cenderung lebih aman. Nah, terus kalau di mobil nih, kalau di belakang ini perlu nggak 874 atau bisa pakai winch yang lain? Kalau sebenarnya kalau bisa pakai 874 Lebih bagus. lebih bagus. Cuman dan kita juga jarang kita pakai winch belakang untuk narik Iya. yang itu ya karena banyak pakai buat turun atau enggak ngegeser. Paling untuk Ngegeser nahan-nahan dikit. doang buat Buat delay. nahan sih buat delay masih aman pakai winch yang lebih kecil ya ukurannya dan kekuatannya lebih kecil cuman masih oke. Kalau pakai yang kayak Tri Racing, terus CTI itu masih cukup kali ya? Masih cukup Oh, karena setelah beberapa kali juga dicoba, ternyata masih sanggup gitu loh. Tapi kalau yang CTI itu selain yang 874 dipasang di depan, mampu nggak? Kalau itu sih enggak. Nggak ya? Nggak, bukannya mengecilkan. Bukan berarti memang harus pakai ini enggak juga sih. Iya. Karena ada alternatif juga yang lain misalnya bisa bikin pakai servo. Iya. Nah, itu pakai servo cuman memang bentuknya Nggak scale. nggak scale Betul. ya, kalau bilang nggak scale, cuman bisa juga pakai. Sekarang ada juga yang bikin Iya. dudukannya dan gimana mirip Custom gitu ya, ya. custom ada yang mirip kan 874. Makanya kenapa bukan mewajibkan yang 874 enggak, Cuman yang mampu itu yang 874. mampu itu 874 buat sekarang. Dan bentuknya juga scale. Ya, bentuknya juga scale. Oke. Nah, oke nih Om Debu untuk penutupannya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Om Debu bisa ngasih saran buat teman-teman baik yang main baru atau misalkan karena kan yang main baru nih tidak semuanya punya budget berlebih misalkan. Itu jadi bisa ngerekomendasiinnya untuk winch depan tuh selain 874 atau misalkan kesimpulannya bisa pakai 874 aja misalkan. Winch yang lain nggak bisa gimana tuh? Ya sih sebenarnya buat kalau misalnya simpulannya sih sebenarnya 874 udah pasti lah, Iya. udah pasti bisa kepake lah beberapa kali di event apapun ya misalnya ini oke semuanya Iya. gitu kan. Cuman ada alternatif juga pakai yang servo tadi Iya. saya bilang. Makanya kenapa pakai servo itu harganya relatif murah. Terus kita bisa pakai range yang sampai yang puluhan ribu Juga masih bisa ya. masih bisa, mampu. itu puluhan ribu masih bisa cuman ya ada kelebihan kekurangannya Iya. misalnya yang puluhan ribu tuh dalamnya udah nggak pakai bearing. Oh, Dia busing. masih busing. Oke. Masih busing. Terus kekuatannya juga sebenarnya nggak terlalu Kuat ya? cuman masih bisa pakai, masih bisa pakai dan masih bisa kuat. Oh, masih kuat gitu Cuman maksudnya. dia karena mungkin nggak ada free spoolnya doang kali ya. Ya, nggak Sama ada bentuknya free kurang scale. kurang sih makanya rata-rata yang pakai servo itu bisa simpannya di dalam. Oh. Simpannya di dalam karena apa? Biar nggak kelihatan. Malu. Yang penting kan kekuatannya. Iya, ya betul. kan? Yang penting kan kekuatannya gitu kan. Kalau itu kekuatannya sudah pasti kuat. Iya. Cuman tampilannya mungkin kurang oke. Cuman ada juga kan dari teman-teman kita juga Yang ada yang custom bikin, ya, yang custom. juga bentuknya agak bagus, juga Bentuknya bagus. agak udah agak mirip lah ya. Mirip Jadi sama aslinya. dibikin mirip gitu. Cuman kalau dilihat dekat sih memang ya tetap servo. Iya, Cuman oke. bentuk-bentukannya udah mirip tuh. Itu juga bisa juga. Oh, itu buat oke. alternatif daripada kalau yang lainnya soalnya kalau buat yang
kayak Tri Racing yang CTI itu sih nggak rekomend, nggak rekomend. Terus teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan mau pakai Wins 874 itu masih perlu baterai sama modul gitu. Jadi kalian nggak hanya beli Winsnya aja terus bisa dipakai. Nah, kalian harus memperhatikan itu ada modul sama baterai. Tuh, jadi biar diaktifin di channel 3 ya. Channel 3 bisa di channel 3. Jadi remote-nya harus 4 channel berarti ya. Iya, karena ya kalau yang remote yang 2 channel kita agak susah juga. Agak susah juga. Ada yang bisa sih bikin tapi di switch misalnya steeringnya jadi buat narik juga bisa. repot. Agak repot sih. Gimana? Sekarang juga udah banyak sih kan? Udah banyak remote yang 3, 4 channel sampai 6 channel yang harganya relatif lebih murah. lebih murah dibanding yang merek-merek brand terkenal ya maksudnya. Masih itu udah harganya udah oke, dipakainya juga memang peruntukannya udah oke. Jadi dari switchnya juga udah switch toggle yang misalnya sini narik on off on gitu kan, semuanya on off on. Proper lah ya. Iya, udah proper lah dengan harga sekian udah cukup gitu. Jadi nggak usah harga yang mahal-mahal lah gitu kan, karena juga kita main adventure. Betul. Jangan lupa karena main adventure itu kan kadang kita mainnya di lumpur, di tanah, outdoor lah ya, maksudnya gimana aja. Nah itu kadang orang kan makin remote bagus, enak, betul enak gitu. Cuman kadang kalau kita pikir sih sayang juga gitu kan. Mungkin budgetnya bisa buat yang lain gitu kan. Mending budgetnya buat kesini gitu misalnya apa, remote-nya adalah tipe-tipe tertentunya. Berarti kalau misalkan teman-teman semua ini kalau misalkan buat beli ini sangat-sangat worth it ya dengan harga yang agak lumayan mahal. Lumayan mahal sih, cuman pengalaman pakai bertahun-tahun juga enggak ada masalah juga kan. Jadi hitungannya worth it sih. Orang kan kadang wah mahal banget ya. Wins seharga sampai 2 juta gitu kan. Betul. Ya, sampai 2 juta ya. Cuman kan ya dibalik mahalnya itu juga kita pakainya juga awet gitu kan. Kadang pakai yang misalnya Tri Racing yang harganya cuma 300-400 ribu, cuman kuatannya juga agak kurang ya. Kuatnya gampang jebol juga. Gampang jebol. Jadi akhirnya buang duit juga gitu. Tapi kalau misalnya buat belakang sih masih oke. Belakang masih oke. Nah, terus kalau misalkan umur dinamonya kalau misalkan mau awet itu kan pakai 2S. Iya. Kira-kira 2S itu bisa bikin, maksudnya awet berapa lama nih si 874? Pengalaman sih kalau saya udah 3 tahun lebih juga nggak ada masalah. Belum pernah ganti. Kadang saya pakai 3S itu juga. Kadang pakai 3S, cuman nggak selalu pakai 3S. Saya seringnya pakai 2. Cuman kalau event-event tertentu, ini kayaknya butuh agak cepat nih gitu kan, pakainya 3S. Tapi kalau buat awet sih pakai 2S lebih awet. 2S lebih awet. Terus kalau misalkan ini satu lagi nih terakhir. Kan modul itu kalau pakai EC yang paling kecil tuh kan ada yang 20 ampere, 10 ampere, 60 ampere. Itu rekomendasi buat Wins ini berapa? Ada ngaruh nggak sih misalkan ampernya 60 terus dikasih 3 sel? Keberasnya lebih cepat habis nggak dibanding yang 20 ampere 3 sel? Kalau menurut saya itu nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh. Saya pakai modul yang cuman 20 ampere. 20 ampere karena ngangkat dinamonya juga kecil kan? Iya, betul. Nah, kita pakai 60 ampere sampai ada yang pakai 80 ampere. Bilang ngaruh nggak? Enggak. Kalau menurut saya enggak. Menurut saya enggak karena apa? Kita supply gede yang nerimanya kecil tetap aja. Jadi ini percuma mubazir. Jadi akhirnya saya pakai modul yang biasa yang 20 ampere juga nggak ada masalah. Cuman kadang-orang kan wah kurang kuat nih gitu kan gini. Ya kalau menurut saya sih saya pribadi sih nggak ada masalah. Jadi saya pakai 20 ampere sampai sekarang masih cukup sih. Dari kekuatan nggak ada ngaruh. Mungkin ada start awalnya agak beda. Start awalnya doang. Pas bisa pertama nyalain itu yang kalau yang 60. Pansnya mungkin lebih gede. Nah, ya, dia cuma gitu doang, sisanya ya flat aja. Gitu stabil. Nah, kalau yang pakai modul kecil itu memang start awalnya agak berat. Tapi udah kesananya nggak ada ngaruh. Mau ditahan sampai gimana juga sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Berarti teman-teman semua udah tahu nih. Jadi yang direkomendasiin buat 874 itu ya modulnya yang 20 aja nih, karena kalau yang gede-gede juga sama aja percuma gitu kan. Terus baterainya yang terutama 2 sel aja. 2 sel aja lebih aman. Lebih gitu. Karena kan kalau kayak misalkan buat main event jacks gini kita nggak perlu cepat-cepat sebenarnya. Yang penting teknik recovery-nya bener, terus mobilnya nggak kejepit yang nggak bikin jadi motornya terus nahan jadi jebol gitu. Ya, jadi itu jadi banyak teknikal sih sebenarnya. Ya betul, teknikal kan. Jadi ya 2 sel di ESC 20 ampere cukup lah. Cukup. Yang banyak di toko-toko online gitu kan. Banyak lah, itu mah harganya juga nggak terlalu mahal. Gitu. Oke, mungkin nanti kita bisa bahas lagi tentang RC-RC yang lain ya. Sampai misalkan ya main lagi lah ke rumah Dobu karena kebetulan saya lagi main. Wah, ada bahasan nih kita bahas gitu. Jadi ya mungkin nanti Dobu bisa ngejelasin lagi tentang apa mungkin ya RC tentang RC Adventure gitu, karena
sectionnya emang kebetulan aja lagi main gitu, emang ada perlu gitu. Terus berhubung sekarang udah malam juga mau pamit gitu. Ya mungkin nanti mungkin berikutnya kita bakal ngetes nih si 8274 mungkin dengan merek yang berbeda, kekuatannya bedanya di mana, terus perbedaan sling apa bedanya, Fairlead sama roller juga bedanya seperti apa. Nanti mungkin di video berikutnya bakal saya jelasin. Juga buat teman-teman nih kalau misalnya ada bertanya apa-apa silahkan komen aja. Oke, terima kasih. Maju terus RC Indonesia.